Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khail Gibran dengan NIM 2401135142. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai 15 soal logika formal dari TPA Bappenas. Nah, logika formal ini menjadi salah satu jenis soal yang paling sering bikin peserta kehabisan waktu. Dikarenakan kalau kita lihat soalnya terlihat simpel, namun butuh cara berpikir yang sistematis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas setiap soal serta rumus dan trik singkat untuk menjawab soal-soal tersebut. Mari kita masuk ke pembahasan soal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita perlu mengetahui apa itu logika formal. Nah, logika formal dalam TPA Bappenas adalah soal-soal yang bertujuan untuk menguji kemampuan kita dalam menarik kesimpulan yang valid. Nah, dari beberapa pernyataan atau premis yang telah diberikan. Dalam logika formal terdapat beberapa pola umum yang wajib kita ketahui dan kita hafal. Yang pertama, ada silogisme. Nah, silogisme dapat dijabarkan sebagai semua A adalah B, C adalah A. Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu C adalah B. Yang kedua, ada modus ponens. Jika P maka Q. Jika P terjadi, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Q akan terjadi atau pasti terjadi. Yang ketiga, modus tollens. Jika P maka Q. Nah, jika Q tidak terjadi, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu P tidak akan terjadi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kontradiksi dan kontraposis, yaitu jika P maka Q. Nah, jika bukan Q, maka hal itu bukan P juga. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu semua dokter adalah sarjana. Sebagian sarjana adalah pengusaha. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua dokter adalah pengusaha. B. Sebagian dokter adalah pengusaha. C. Tidak ada dokter yang menjadi pengusaha. D. Semua pengusaha adalah dokter. Dan E. Tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti. Kita masuk ke pembahasan. Dijelaskan pada premis pertama bahwa semua dokter adalah sarjana. Nah, artinya kelompok dokter tersebut masuk ke dalam kelompok sarjana. Pada premis 2 dijelaskan bahwa sebagian sarjana adalah pengusaha. Hal ini berarti hanya sebagian dari sarjana yang menjadi pengusaha. Nah, karena hal ini dokter adalah bagian dari sarjana dan hanya sebagian sarjana yang menjadi pengusaha. Maka kita tidak bisa memastikan apakah dokter termasuk dalam bagian yang jadi pengusaha atau tidak. Nah, walaupun kita tidak bisa memastikan, dalam soal ini terdapat jebakan. Apakah mungkin ada dokter yang menjadi pengusaha? Ya. Apakah pasti? Tidak. Maka jawaban yang paling aman dan paling tepat adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti. Dimana untuk triknya yaitu kalau ada premis dengan menggunakan kata sebagian dan tidak ada hubungan langsung, maka pilih opsi tidak dapat disimpulkan. Soal kedua. Jika hari hujan, maka jalanan menjadi basah. Jalanan tidak basah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Hari hujan. B. Hari tidak hujan. C. Halaman mungkin basah. D. Tidak bisa disimpulkan. Dan E. Hari mendung. Pola modus tollens yaitu rumus jika P sama dengan Q dan Q salah atau tidak terjadi, maka P pasti tidak terjadi. Nah, dapat dijabarkan sebagai P sama dengan hari hujan, Q jalanan basah. Q tidak terjadi, yaitu jalanan tidak basah, maka P tidak terjadi, yaitu hari tidak hujan. Jadi dapat disimpulkan jawabannya adalah B, yaitu hari tidak hujan. Budi adalah mahasiswa yang rajin. B. Budi bukan mahasiswa. C. Budi mahasiswa yang malas. D. Budi mungkin mahasiswa. Dan E. Tidak bisa disimpulkan. Dijelaskan bahwa premis 1 yaitu semua mahasiswa wajib mengikuti ujian. Dan pada premis kedua, Budi tidak ikut ujian. Kita pakai kontraposisi yaitu jika tidak ikut ujian, maka ia bukan mahasiswa.
Karena Budi tidak ikut ujian, maka dapat disimpulkan bahwa Budi bukan mahasiswa. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Budi bukan mahasiswa. Kita masuk ke soal keempat. Tidak ada polisi yang jujur. Nah, sebagian pemimpin adalah polisi. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Semua pemimpin tidak jujur. B. Sebagian pemimpin tidak jujur. C. Semua pemimpin jujur. D. Tidak ada pemimpin yang jujur. Dan E. Semua polisi adalah pemimpin. Nah, dijelaskan bahwa dalam premis 1 tidak ada polisi yang jujur, maka semua polisi itu tidak jujur. Pada premis 2, sebagian pemimpin adalah polisi. Nah, karena sebagian pemimpin termasuk dalam kelompok polisi dan semua polisi itu tidak jujur, maka sebagian pemimpin yang merupakan bagian dari polisi, mereka tidak jujur. Nah, apakah semua pemimpin tidak jujur? Kita tidak tahu karena sebagian pemimpin lainnya mungkin bukan polisi. Jadi jawaban yang dapat kita tarik yaitu B, sebagian pemimpin tidak jujur. Nah, kata sebagian pada premis dapat kita simpulkan untuk memaksimalkan jawaban dengan hanya sebagian. Kita masuk ke soal kelima. Jika Andi lulus ujian, maka Andi akan mendapat beasiswa. Jika Andi mendapat beasiswa, maka Andi bisa ikut kuliah di luar negeri. Andi lulus ujian. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Andi tidak bisa kuliah di luar negeri. B. Andi mendapat beasiswa tapi tidak kuliah di luar negeri. C. Andi bisa kuliah di luar negeri. D. Andi tidak lulus ujian. E. Tidak dapat disimpulkan. Soal ini adalah soal silogisme hipotetis yang disambungkan dengan modus potens, di mana pada premis 1, lulus ujian sama dengan mendapat beasiswa. Premis 2, mendapat beasiswa sama dengan kuliah di luar negeri. Dan pada premis 3, Andi lulus ujian. Dari premis 1 ditambah premis 3, yaitu Andi mendapat beasiswa. Dari premis 2 ditambah beasiswa, yaitu Andi bisa kuliah di luar negeri. Maka jawaban yang dapat diambil yaitu C, Andi bisa kuliah di luar negeri. Untuk trik mudahnya yaitu sambungkan premis satu persatu seperti rantai, yaitu premis A kepada premis B, lalu premis C kepada premis A. Jika A terjadi, maka C pasti terjadi. Kita masuk ke soal ke-6, yaitu semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung, maka kesimpulan yang paling tepat adalah A. Penguin tidak bisa terbang. B. Penguin bisa terbang. C. Sebagian penguin bisa terbang. D. Penguin bukan burung. Dan yang E. Tidak bisa disimpulkan. Nah, pada soal seperti ini dan pada soal logika formal, kita tidak bisa menggunakan pengetahuan pada dunia nyata. Kita harus mengikuti premis yang diberikan apa adanya. Nah, di dunia nyata, penguin memang tidak bisa terbang. Namun dalam soal ini dijelaskan pada premis 1 bahwa semua burung bisa terbang. Pada premis 2, penguin adalah burung. Nah, maka secara logis, penguin bisa terbang. Dan jawaban yang paling sesuai adalah B, penguin bisa terbang. Nah, pada soal ke-7, jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok naik. Harga kebutuhan pokok naik. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu A. Harga BBM pasti naik. B. Harga BBM pasti tidak naik. C. Harga BBM mungkin naik, mungkin tidak. D. Harga BBM turun. Dan E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, soal ini menggunakan jebakan klasik yang namanya fallacy of affirming the consequence. Dengan rumus, jika P sama dengan Q, Q terjadi, apakah P pasti terjadi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Q, harga kebutuhan pokok naik, bisa terjadi karena sebab lain, bukan hanya karena P BBM naik. Harga kebutuhan pokok bisa naik karena inflasi, distribusi terganggu, musim, dan lain-lain. Maka kesimpulan yang benar adalah harga BBM mungkin naik, mungkin tidak, dengan jawaban yang paling benar adalah C. Nah, jika Q terjadi, P belum tentu terjadi. Nah, ini beda dengan modus tollens sebelumnya. Kita masuk ke soal ke-8, semua pegawai negeri mendapat tunjangan. Nah, semua yang mendapat tunjangan hidupnya sejahtera. Roni hidupnya tidak sejahtera. Kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Roni adalah pegawai negeri. B.
Roni bukan pegawai negeri. C. Roni mendapat tunjangan. D. Roni mungkin pegawai negeri. Dan D dan E tidak dapat disimpulkan. Dengan mendapat tunjangan, maka hidup mereka akan menjadi sejahtera. Nah, jika kita gabung, pegawai negeri sama dengan hidup sejahtera. Kontraposisinya, tidak sejahtera, maka bukan pegawai negeri. Nah, Roni tidak sejahtera, maka Roni bukan pegawai negeri. Jadi, jawaban yang paling benar adalah B. Roni bukan pegawai negeri. Jika ada rantai premis dan kondisi negasi di akhir, pakai kontraposisi dari rantai yang sudah digabung. Kita masuk ke soal 9. Beberapa siswa rajin belajar. Semua yang rajin belajar mendapat nilai bagus. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Semua siswa mendapat nilai bagus. B. Beberapa siswa mendapat nilai bagus. C. Tidak ada siswa yang mendapat nilai bagus. D. Semua siswa rajin belajar. Dan E. Nilai bagus hanya untuk siswa yang rajin. Nah, untuk membahas soal ini kita perlu melihat premisnya. Pada premis 1, beberapa siswa rajin belajar, berarti tidak semua. Pada premis 2, rajin belajar sama dengan mendapat nilai bagus. Nah, karena ada hanya beberapa siswa yang rajin belajar, maka hanya beberapa siswa yang mendapat nilai bagus. Nah, melalui jalur rajin belajar tersebut, apakah semua siswa mendapat nilai bagus? Tidak bisa dipastikan. Jadi, jawabannya adalah B, beberapa siswa mendapat nilai bagus. Kita masuk ke soal nomor 10. Nah, semua yang bekerja akan sukses. Tidak semua orang sukses. Kesimpulan yang paling tepat untuk diambil adalah A. Semua orang bekerja keras. B. Tidak semua orang bekerja keras. C. Tidak ada orang yang bekerja keras. D. Semua orang malas. Dan E. Bekerja keras tidak menjamin sukses. Untuk menjawab soal ini, kita perlu melihat premisnya. Premis 1, bekerja keras sama dengan sukses. Pada premis 2, tidak semua orang sukses, yang artinya ada orang yang tidak sukses. Kontraposisi dari premis 1 yaitu tidak sukses sama dengan tidak bekerja keras. Nah, karena ada orang yang tidak sukses, maka orang yang tidak bekerja keras. Kontraposisi dari premis 1 yaitu tidak sukses sama dengan tidak bekerja keras. Nah, karena ada orang yang tidak sukses, maka ada orang yang tidak bekerja keras. Artinya, tidak semua orang bekerja keras. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Tidak semua orang bekerja keras. Nah, untuk triknya, tidak semua orang sukses sama dengan ada yang tidak sukses. Jadi, pakai kontraposisi untuk tarik kesimpulan. Kita masuk ke soal nomor 11, yaitu jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Jika X habis dibagi 2, maka X bukan bilangan prima, kecuali 2. X sama dengan 7. Kesimpulan yang dapat diambil adalah A. 7 adalah bilangan genap. B. 7 harus dibagi 2. C. 7 adalah bilangan prima. D. 7 bukan bilangan prima. Dan E. Tidak bisa disimpulkan. Tentang jika X genap, maka X titik sama dengan 7. Nah, 7 adalah bilangan ganjil, bukan genap. Dalam logika, jika kondisi jika P tidak terpenuhi atau P sama dengan salah, maka kita tidak bisa menarik kesimpulan apapun dari implikasi tersebut. Nah, tapi soal ini punya pilihan C, yang mana secara logika karena 7 tidak genap, maka premis-premis di atas tidak berlaku. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan apapun dari premis tersebut tentang 7. Namun, karena konteks soal, jawaban yang paling sesuai adalah E, tidak dapat disimpulkan, berdasarkan premis yang ada. Nah, jika P tidak terpenuhi oleh data yang diberikan, jangan tarik kesimpulan dari implikasi tersebut. Nah, untuk soal ke-12, semua anggota tim A pandai matematika. Semua anggota tim A pandai bahasa Inggris. Dina pandai matematika. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Dina anggota tim A. B. Dina pandai bahasa Inggris. C. Dina mungkin anggota tim A, mungkin tidak. D. Dina pasti bukan anggota tim A. Dan E. Dina pandai keduanya karena anggota tim A. Nah,
kita lihat pada premisnya. Premis 1, tim A pandai matematika. Premis 2, tim A pandai berbahasa Inggris. Nah, faktanya Dina pandai matematika. Nah, apakah Dina merupakan anggota tim A? Belum bisa dipastikan. Dina bisa pandai matematika karena alasan lain, bukan karena anggota tim A. Soal ini mirip pada soal ketujuh, yaitu fallacy of affirming the consequent. Karena Dina belum pasti anggota tim A, kita tidak bisa mengambil kesimpulan jika dia pandai bahasa Inggris. Maka jawabannya paling tepat adalah Dina mungkin anggota tim A dan mungkin tidak. Pandai matematika bukan syarat eksklusif dari tim A, sehingga banyak orang lain juga bisa pandai matematika. Nah, kita masuk ke soal ke-13. Jika Reza tidak hadir, maka rapat akan ditunda. Rapat tersebut tidak ditunda. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu A. Reza tidak hadir. B. Reza hadir. C. Rapat berjalan tapi Reza tidak hadir. D. Rapat ditunda karena Reza tidak hadir. Dan E. Tidak dapat disimpulkan. Pada pembahasan ini, kita menggunakan pola modus tollens, di mana jika P maka Q, dan jika Q tidak terjadi maka P tidak terjadi. P di sini adalah Reza tidak hadir dan Q adalah rapat ditunda. Karena Q tidak terjadi di mana rapat itu tidak ditunda, maka P-nya tidak terjadi di mana Reza tidak hadir, di mana negasi dari tidak hadir yaitu Reza hadir. Jadi, jawaban yang paling sesuai adalah B, Reza hadir. Kita masuk ke soal ke-14. Semua produk organik lebih sehat. Nah, sebagian makanan di restoran itu organik. Sebagian makanan organik harganya mahal. Kesimpulan yang paling tepat adalah A, semua makanan di restoran itu sehat. B, semua makanan sehat itu harganya mahal. C, sebagian makanan di restoran itu tidak sehat. D, semua makanan mahal itu organik. Dan E, tidak bisa disimpulkan sama sekali. Nah, mari kita lihat premisnya. Pada premis 1, dijelaskan bahwa produk organik berarti lebih sehat. Pada premis 2, sebagian makanan di restoran tersebut organik. Dan pada premis 3, sebagian organik sama dengan mahal. Nah, di mana premis 3 ini merupakan premis tambahan dan tidak dibutuhkan untuk kesimpulan utama. Nah, dari premis 1 ditambah premis 2 yang mana karena sebagian makanan di restoran itu organik dan semua makanan organik itu sehat, maka sebagian makanan di restoran tersebut lebih sehat. Apakah semua makanan di restoran sehat? Tidak, karena hanya sebagian yang organik. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Sebagian makanan di restoran itu lebih sehat. Kita masuk ke soal terakhir yaitu soal 15 di mana semua karyawan yang rajin mendapat bonus. Nah, semua karyawan mendapat bonus merasa bahagia. Tika tidak merasa bahagia. Tika adalah karyawan. Kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai Tika adalah A. Tika rajin tapi tidak dapat bonus. B. Tika malas dan tidak mendapat bonus. C. Tika mendapat bonus tapi tidak bahagia. D. Tika tidak rajin. Dan E. Tika bukan karyawan. Soal terakhir ini menggunakan pola yang lebih kompleks. Nah, kita susun dulu rantai premisnya, di mana pada premis 1, rajin sama dengan mendapat bonus. Pada premis 2, mendapat bonus sama dengan bahagia. Nah, gabungan dari premis 1 dan 2 yaitu rajin sama dengan bahagia. Nah, kontraposisi dari gabungan premis 1 dan premis 2 yaitu tidak bahagia sama dengan tidak rajin. Nah, tidak bahagia sama dengan tidak rajin. Apakah Tika malas? Secara logika, tidak rajin tidak selalu sama dengan malas. Namun, dari pilihan tersedia, jawaban D adalah jawaban yang paling tepat dan paling valid secara logika. Nah, jawaban D yaitu Tika tidak rajin. Nah, rantai panjang ditambah negasi di ujung sama dengan selalu pakai kontraposisi dari rantai yang sudah digabung. Nah, dari beberapa soal tersebut dapat kita lihat terdapat pola, rumus, dan beberapa trik yang dapat kita pahami untuk menjawab soal-soal mengenai logika formal. Nah, untuk pola modus ponens, mereka menggunakan rumus P sama dengan Q. Nah, jika
P terjadi, maka Q terjadi. Dengan trik yaitu rantai ke depan. Pada pola modus tollens, P sama dengan Q. Jika Q tidak terjadi, maka P tidak terjadi. Nah, dengan trik yaitu balik ke belakang. Pada kontraposisi, P sama dengan Q. Nah, jika negatif Q sama dengan negatif P. Nah, dengan trik balik lalu negasi keduanya. Nah, pada silogisme, semua A sama dengan B, C sama dengan A, maka C adalah B. Kita masukkan premis tersebut ke dalam kelompok. Pada pola jebakan sebagian, nah, premis sebagian sama dengan kesimpulan maksimalnya hanya sebagian, tidak semua. Nah, pada fallacy of affirming, P sama dengan Q, maka jika Q terjadi, P belum tentu terjadi. Berikut penjelasan 15 soal TPA Bappenas mengenai logika formal yang biasanya digunakan dalam tes-tes pemikiran logika. Semoga pembahasan tersebut membantu dan dapat memudahkan pemahaman kita dalam menjabarkan soal formal. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.